Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Tokoh, kembali kita bertemu. Saya Janur Muhammad Bagus akan memandu Anda di program ini. Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama Bapak Bupati Garut, Haji Rudi Gunawan, SHM-HMP. Beliau adalah Bupati yang tengah menjalani masa kerjanya atau masa jabatannya di periode kedua. Wilujeng anjing Pak Bupati, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya? Ya. Baik Pak Bupati, Garut ini sekarang hari jadi ke-207, sebuah perjalanan yang cukup panjang. Barangkali kalau direfleksikan dalam pola kepemimpinan Bapak, seperti apa Pak Bapak bisa menyampaikan kepada pemirsa kita? Ya, Garut ini adalah daerah yang istimewa ya, punya laut, punya gunung dan kekayaan alam serta kesuburan tanah yang luar biasa. Kita 207 itu sudah 26 bupati. 26 ya. Dan masa jabatan 27 bupati. Saya karena 2 kali Periode 26 bupati ke-26 27. Tapi sejarah panjang ini sebelum zaman kemerdekaan, Garut adalah daerah yang banyak dikunjungi oleh orang-orang besar dari Eropa. Bahkan Garut sendiri sudah dikunjungi oleh Charlie Chaplin, dan kita yang legendaris, kita juga punya sejarah kereta api yang panjang ya. Nah tentu sekarang berbeda ya, bahwa Kabupaten Garut harus mengejar ketertinggalan. Tiba-tiba tahun 2000 Garut dinyatakan sebagai daerah tertinggal beserta Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat ini. Nah tentu dengan adanya status sebagai daerah tertinggal, dampaknya akan panjang. Sehingga sekarang ini kita mengejar ketertinggalan, bagaimana kita menjadikan kembali Garut ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Meskipun kondisi saat itu dan sekarang ini sangat berbeda ya, Pak. Yang kita harapkan dengan pembangunan ke depan, dengan momentum hari jadi Garut yang ke-207, sebenarnya kami juga mempunyai berbagai sesuatu yang harus dijadikan kebanggaan. Misalnya baru saja tahun ini Kabupaten Garut dinyatakan sebagai kabupaten yang mempunyai nilai sakit BB paling baik di antara kabupaten seluruh Jawa Barat ya. Yang kedua, kami juga beberapa kali menerima penghargaan Pangripta atau sekarang dengan perencanaan daerah, dan tahun ini kami juara ke-1 kabupaten se-Jawa Barat. Kita pun mempunyai kenaikan indeks pembangunan manusia yang meskipun kita kecil, masih di bawah 70, tapi kenaikannya sangat signifikan. Kami malah yang terbaik di Provinsi Jawa Barat. Begitupun penurunan angka kemiskinan. Dari tahun 2014 kita sekitar 12,4%, sekarang sudah ke angka 8,90%. Menarik Pak. Pola apa yang Bapak pakai sehingga capaian-capaian itu di periode kedua ya Bapak bisa membuktikan kepada masyarakat Kabupaten Garut? Seperti apa Pak polanya? Sebenarnya kita memanfaatkan sumber daya manusia, terutama birokrat, dan sekarang itu dengan adanya pentahelik. Nah tentu kami fokus dengan berbagai program yang ingin dijadikan sebagai dasar bahwa program ini berkoneksi dengan kepentingan-kepentingan lain. Misalnya bagaimana kami membuat jalan baru. Jalan baru itu banyak yang menentang saat itu. Tapi jalan baru ini penting. Saya juga menggenjot infrastruktur di daerah untuk meningkatkan pergerakan orang dan barang lebih cepat ke kota. Dan tentu kami pun ingin juga menjadikan Kabupaten Garut kayak dulu lah. Orang itu banyak berkunjung ke Garut, nyaman, tidak macet, dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan proses. Dan di samping itu kami pun berusaha keras untuk menarik investor. Apa Pak yang diprioritaskan dalam priorisasi kepemimpinan Bapak ini sehingga Garut bisa mencapai capaian tadi? Misalnya pembangunan infrastruktur jalan atau apa saja Bapak bisa menyebutkan? Yang sekarang ini di sejak tahun 2014, selain kami memantapkan kembali manajemen pemerintahan yang baik dan berakuntabel, kami tetap berharap bahwa adanya peningkatan kesejahteraan berupa meningkatnya pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat yaitu mulai dari investasi yang harus kita masukin ke Garut ya. Yang kedua adalah kami sudah menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan industri supaya ada pendapatan terukur. Misalnya kalau ada 100.000 buruh pabrik, pekerja pabrik bekerja didapatkan UMR 2 juta misalnya, maka 1 bulan akan ada 200 miliar uang yang masuk ke kantong masyarakat Garut. 1 tahun kan itu sudah bisa 2,5 triliun masuk, dan itu berputar di Garut ya Pak? Nah kalau berputar di Garut seperti itu, saya yakin laju pertumbuhan ekonomi di Garut itu sekitar 6% lebih. Tapi kalau sekarang
Sekarang ini kan kita belum punya industri yang besar. Beberapa tempat kita lagi bangun dan kami lagi mencari, misalnya hari ini bahwa Danone dari PT Aqua, dari pabrik Aqua, air minum ya, itu air ingin mineral. membuat pabrik di Garut. Jadi ada kualitas air Garut yang baik ya di suatu tempat. Nah kami mungkin memberikan prioritas supaya mereka itu bisa berusaha di Garut karena menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Yang kedua adalah kami ingin masyarakatnya sendiri terkoneksi dengan pendapatan yang dihasilkan dari hasil bumi. Pertanian dan pariwisata ini merupakan bagian yang akan kita genjot. Karena dengan pariwisata kami yakin side effect-nya banyak ke pedagang-pedagang UKM dan sebagainya. Di sektor pertanian kami lebih produktif lagi. Oke. Nah, selain pariwisata, kemudian pertanian juga sudah sedikit merambah ke industri. Sebenarnya yang paling memungkinkan selain 3 faktor itu apalagi Pak Garut bisa digali? Misalnya dari SDM, pendekatan SDM atau sumber daya? Garut ini mempunyai laut yang panjangnya 80 km. Okay. Jadi potensi laut ini di sektor budidaya perikanan laut ini juga cukup baik ya. Tapi yang lebih penting lagi, kami ingin masyarakat Garut itu punya inovasi. Mereka menjadi usaha untuk dirinya sendiri, menghasilkan untuk keluarga minimal lah, seperti itu. Jadi menciptakan usaha-usaha yang berbasis online. Mau startup kecil kan juga bagus. Baik Pak, tahan dulu, barangkali kita semakin menarik perbincangan ini dan kita akan kembali masuk di segmen yang kedua. Tetap bersama Bincang Tokoh. Mulai saat ini, kamu tidak boleh